Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas usul fikih, yaitu saya akan menjelaskan tentang dilalah. Dilalah itu ada dua macam. Di antaranya yaitu dilalah wadihah dan ghairu wadihah. Di sini kita akan belajar istilah mengenai dilalah dulu. Pengertian dilalah menurut bahasa itu diambil dari kata dalalatun atau termasuk bentuk kata dasar dari kata dalla yadilu yang berarti menunjukkan. Makna dalalah secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Nah, kata sesuatu ini disebutkan pertama disebut madlul atau yang berarti yang ditunjuk. Sedangkan kata sesuatu yang disebutkan kedua yaitu dalil yang menjadi petunjuk. Sedangkan menurut istilah dalalah yaitu sebagai penunjukan suatu lafaz nas kepada pengertian yang dapat dipahami sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas. Nah, dalalah dibagi menjadi dua, yaitu dalalah lafziyah dan ghairu lafziyah atau wadihah. Wadihah atau ghairu wadihah. Nah, dalalah wadihah yaitu dalalah yang dijelaskan secara jelas oleh lafadznya. Jadi, dia dijelaskan secara jelas menurut lafadz atau pengucapannya. Sedangkan dalalah ghairu wadihah yaitu dalalah yang tidak dijelaskan secara jelas oleh lafadznya. Nah, yang pertama yaitu dalalah wadihah, yaitu dalalah yang dijelaskan menurut makna aslinya. Yang pertama dalalah wadihah dibagi menjadi 4, yaitu zahir, nas, dan mufassar dan muhkam. Nah, di sini kita akan belajar yang pertama yaitu dalalah wadihah yang zahir. Dalalah wadihah yang zahir yaitu suatu lafaz yang sudah jelas maknanya tanpa memerlukan qarinah atau keterangan untuk menafsirkannya atau menjelaskan maksud dari kata tersebut. Secara istilah, zahir adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu dengan rumusan lafaz itu sendiri tanpa menunggu qarinah atau keterangan yang ada di luar lafaz itu. Namun mempunyai kemungkinan ditahsis atau ditakwil atau dinasah. Jadi, dalalah zahir ini yaitu dalalah yang ketika diucapkan itu langsung menunjukkan makna aslinya tanpa harus membaca lafaz yang lain. Dan jika dalalah zahir ini kemungkinan bisa ditahsis atau ditakwil atau dinasahkan supaya lebih khusus maknanya. Contoh dalalah zahir yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Petunjuk adalah ayat di atas yaitu sangat jelas mengenai halalnya jual beli dan haramnya riba. Petunjuk tersebut diambil dari lafaz itu sendiri tanpa memerlukan qarinah lain. Kedua lafaz al-bai' dan ar-riba merupakan lafaz yang yang masih umum, yang memungkinkan untuk ditahsis, dikhususkan supaya maknanya lebih jelas lagi. Kedudukan lafaz zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang mentahsis atau mentakwil atau menasahkannya. Kemudian yang kedua yaitu dalalah wadihah yang nas. Nah, dalalah wadihah yang nas yaitu nas menurut bahasa adalah munculnya sesuatu yang tampak secara istilah, sesuatu yang nampak. Sedangkan secara istilah, nas adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas yang diambil menurut alur pembicaraan
namun ia mempunyai kemungkinan untuk ditahsis atau ditakwil. Ia memungkinkannya lebih lemah daripada kemungkinan yang terdapat dalam lafadz yang zahir. Selain itu, ia juga dapat dinasahkan. Jadi, ini maknanya akan lebih kuat jika terdapat atau dapat diambil dari suatu pembicaraan, tidak terdapat di makna aslinya. Dia akan lemah jika tanpa makna yang lain. Nah, contoh dari dalalah nas ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa alallahu bai'a wa harrama riba. Yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, petunjuk atau dalalah nas ayat tersebut adalah tidak adanya persamaan antara jual beli dan riba. Nas di sini lebih jelas dari zahir karena ada keterangan yang lain, yaitu firman Allah yang berbunyi dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba, yang artinya sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Karena ini menunjukkan bahwasanya dimaksud dengan konteks ayat wa halallahu bai'a wa harrama riba adalah untuk menafikan persamaan antara jual beli dan riba dan menegaskan perbedaan di antara keduanya sebagai bantahan terhadap orang kafir yang mempersamakan kedua jenis tersebut. Adanya qarinah ini yang menjadikan nas sebagai tujuan utama dari pengucapannya, bukan pengertian yang ditujukan oleh redaksi dalam zahirnya. Jadi di nas ini makna keterangannya yang dipakai. Jadi makna zahirnya itu karena belum ditahsiskan, makanya lebih lemah artinya daripada qarinah yang berada di nas tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu adalah mufassor. Di mufassor ini terdapat di urutan ketiga, yaitu di urutan ketiga di pembagian dalalah karena dia merupakan lebih jelas dari nas dan zahir. Kalau zahir tadi tidak lemah, maksudnya kurang jelas. Nas itu lebih jelas dan mufassor ini lebih dijelaskan lagi. Definisi atau pengertian tentang mufassor diantaranya yaitu mufassor adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan petunjuk yang tegas dan jelas, sehingga petunjuk itu tidak mungkin untuk ditakwil atau ditahsis, tapi dapat dinasah ketika masa Rasulullah. Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi tentang mufassor, yaitu suatu lafaz dengan sigotnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya yang terperinci. Begitu terperincinya sehingga tidak dapat dipahami adanya makna lain dari lafaz tersebut. Jadi karena sudah terlalu jelas, makanya sampai tidak ada makna lain yang dapat memahamkannya. Nah, dari pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa hakikat lafaz mufassor yaitu penunjukannya terhadap makna jelas sekali. Penunjukan itu hanya dari lafaz sendiri tanpa memerlukan keterangan dari luar. Karena terang dan jelas dan terperinci maknanya, maka tidak mungkin ditakwilkan, tapi dapat dinasah ketika masa Rasulullah. Contoh dari mufassor yaitu tentang zina, had zina yang berbunyi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Nah, kemudian contoh yang tentang had kos yaitu wal
yang berbunyi walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada'i fajliduhum samanina jalda, yang artinya dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Jadi tentang itu ya, saksi. Masing-masing lafaz tersebut yaitu antara mi'ah dan samanina merupakan lafaz mufassor karena ia adalah bilangan tertentu, yaitu yang sudah ditentukan. Lafaz tersebut tidak mengandung pengurangan dan penambahan. Nah, berbeda dengan salah satu firman Allah yang berbunyi waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, yang artinya dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Nah, dari lafaz musyrikin pada ayat di atas itu awal mulanya dapat ditahsis, namun dengan adanya kalimat kafah maka dia menafikan kemungkinan adanya tahsis. Jadi karena ada kalimat kafah makanya tidak mungkin untuk ditahsis. Nah, hukum mufassar adalah wajib mengamalkannya berdasarkan keterangannya yang terperinci dan dalalahnya yang qat'i. Pada periode Rasulullah, mufassar mengandung kemungkinan dinasah apabila termasuk hukum yang boleh dinasah. Adapun sesudah meninggalnya beliau, seluruh hukum di dalam Al-Quran menjadi muhkam dengan terputusnya wahyu. Jadi pada masa Rasulullah, mufassar ini dapat dinasah jika dapat dinasah, tapi ketika tidak dapat dinasah maka tidak boleh dinasahkan. Kemudian selanjutnya yaitu muhkam, dalalah wadiyah yang muhkam. Nah ini secara bahasa diambil dari kata ahkama yang berarti atkona atau pasti dan tegas. Sedangkan menurut istilah adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah tegas dan jelas serta qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil atau ditahsis atau dinasahkan. Muhkam adalah lafaz yang menunjukkan makna yang dimaksud yang didatangkan untuk makna tersebut. Nah, lafaz ini jelas pengertiannya dan maknanya. Tidak diterima lagi adanya takwil maupun tahsis. Kadang lafal muhkam ini disertai dengan ungkapan yang menunjukkan bahwa lafal itu tidak menerima adanya nasakh atau penghapusan. Nah, dari dalalah 4 dalalah tersebut, muhkam adalah dalalah yang menduduki posisi paling tinggi karena kejelasannya melebihi kejelasan yang lainnya. Muhkam menunjukkan makna yang jelas dan tidak ada kemungkinan untuk ditakwil, ditahsis atau dinasahkan. Salah satu contoh ayat muhkam yaitu yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, di sini artinya sudah jelas bahwa maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Di sini sudah dijelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada makna lain yang terkandung dalam kalimat tersebut. Kemudian di surat Al-Ikhlas juga disebutkan Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Di sini juga maknanya sudah jelas, sudah pasti bahwa hanya Allah adalah satu-satunya Tuhan di muka bumi ini. Nah, kemudian selanjutnya kita belajar dalalah ghairu wadihah atau dalalah yang belum jelas makna aslinya. Dalalah wadihah ini dibagi menjadi 4, dalalah khafi, dalalah muskil, mujmal, dan mutasyabih.
Yang pertama yaitu dalalah khafi. Dalalah khafi adalah lafaz yang dari segi penunjukan maknanya jelas. Namun, ketidakjelasan tersebut muncul ketika ada pengertian pada kasus tertentu, menerapkan pengertian pada kasus tertentu. Ketidakjelasan makna tersebut disebabkan karena bentuk kasus itu tidak sama, persis dengan kasus yang ditunjukkan oleh dalil. Nah, contohnya seperti Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi wasariku wasarikotu faqata'u aydiyahuma. Yang artinya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan keduanya. Secara umum, pengertian pencuri cukup jelas, yaitu orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak. Ketidakjelasan timbul. Nah, di sini makna khafi yaitu ketidakjelasan timbul ketika menerapkan ayat tersebut untuk tukang copet yang secara lihai memanfaatkan kelalaian orang untuk menguras hartanya. Untuk itu, dari kasus ini perlu adanya pendalaman secara khusus. Begitu. Kemudian yang kedua dari dalalah ghairu wadihah yaitu muskil. Dalalah muskil. Nah, muskil adalah ketidakjelasan arti suatu lafaz disebabkan oleh lafaz itu diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda. Sehingga untuk mengetahui pengertian yang dimaksud dalam sebuah kalimat memerlukan indikasi atau dalil dari luar. Kalau tadi khafi itu jelas, namun ada kasus yang berbeda, maka makna yang menjadi tidak jelas. Kalau muskil, lafalnya tidak jelas karena ada banyaknya pengertian. Nah, di sini salah satu lafaz muskil yaitu bisa disebut juga lafaz mustarob. Salah satunya yaitu yang firman Allah yang berbunyi wal mutalaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau beriddah 3 kali quru. Nah, di sini artinya belum pasti quru itu untuk masa suci atau masa haid. Nah, ulama Hanafiyah mengartikan dengan masa haid, sedangkan ulama Salafiyah mengartikan dengan masa suci. Masing-masing pendapat mengartikan quru dengan memakai keterangan atau qarinah yang lain. Makanya, dari ayat tersebut atau kalimat tersebut masih muskil. Harus ada qarinah atau keterangan yang lain atau dalil yang menerangkannya. Kemudian, yang ketiga yaitu dalalah mujmal. Dalalah mujmal yaitu secara bahasa mengandung makna secara global di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui dari pengertian lafaz itu sendiri. Jadi mujmal ini kita membaca lafaznya maknanya belum pasti adanya. Untuk membuat kejelasan dari lafaz tersebut atau kalimat tersebut bukan dengan ijtihad, akan tapi dengan penjelasan pembuat syariat itu sendiri. Seperti contohnya sholat, puasa, haji. Nah, lafaz-lafaz tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh sunnah Rasulullah di dalam buku-buku sunnah. Nah, untuk menjelaskan istilah-istilah yang melekat pada lafaz-lafaz tersebut. Nah, jadi dalam ghairu wadihah yang mujmal ini perlu adanya kejelasan dari makna lain, dari lafaz lain, seperti diambil dari sunnah Rasul atau hadis atau keterangan dari Rasul. Kemudian yang terakhir yaitu dilalah ghairu wadihah. Yang terakhir tentang mutasyabih. Mutasyabih adalah suatu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya.
Berbeda dengan mujmal tadi, kalau mujmal itu tidak ada kejelasan maknanya, akan tapi ada dalil lain yang menjelaskannya. Kalau mutasyabih yaitu tidak ada makna yang jelas dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Contoh seperti ayat-ayat yang ada di Al-Quran, yaitu di awal surat, misalnya seperti Alif Lam Mim, Yasin, Alif Lam Mim Shad. Nah, makna-makna tersebut hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pun juga tidak mengetahui makna aslinya tersebut. Sekian dari saya. Jika ada salah dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.